semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Vindi Derosari. Saya mahasiswa semester 7, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini merupakan video ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial yaitu kenakalan remaja dan membuat solusi dengan metode Rosipi. Baik, kita akan masuk dalam pendahuluan latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Baik, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja dan ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan dengan cara mencoba hal-hal yang baru dikenalnya walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan juga orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan diri sendiri dan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas diri. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan aset masa depan dari suatu bangsa. Di samping hal-hal yang mengembirakan dengan kegiatan positif dan prestasi yang diraih remaja-remaja pada waktu akhir-akhir ini serta pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa, kita juga perlu melihat arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita yang sering terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Di sini juga menjelaskan dalam pemberitaan di media cetak dan media televisi seringkali kita menemui berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, minuman keras, penjamretan dan pencurian dan lainnya yang dilakukan anak-anak berusia belasan tahun, serta meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan suatu masalah dari kenakalan remaja yang dihadapi oleh masyarakat yang kini semakin marak terjadi. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang tujuannya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Baik, pada tugas ini merupakan tugas makalah. Di sini juga saya membuat rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari kenakalan remaja itu? Yang kedua, apa saja penyebab-penyebab kenakalan remaja? Dan yang ketiga, upaya mengatasi kenakalan remaja. Baik, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah sebuah perubahan sikap atau perilaku anak-anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, penyebab kenakalan remaja. Ulah atau tindakan para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri seringkali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi,
dan lain-lainnya itu akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja ini. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Baik, kita akan melihat faktor internalnya dari penyebab kenakalan remaja ini. Yang pertama, faktor kepribadian. Kepribadian ini sangat menonjol, yaitu kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Biasanya disebut karakter psikis. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena belum ada pegangan sementara kepribadian mental untuk menghindari timbulnya kenakalan remaja atau perilaku yang menyimpang. Yang kedua, faktor kondisi fisik. Faktor kondisi fisik juga cukup mempengaruhi, yaitu faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelaminnya. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara cacat tubuh dengan tindakan menyimpang, meskipun teori ini belum teruji secara baik dalam kenyataan hidup. Namun menurut teori ini, seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap kondisi hidupnya, sehingga kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian bimbingan akan menyebabkan si penderita cenderung berbuat melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan kondisi tubuhnya. Yang ketiga, faktor status dan peranannya di masyarakat. Seorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku, setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum, seringkali pada saat kembali ke masyarakat, status sebutan ex narapidana yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan, sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan terhadap hukum. Nah, baik. Yang ketiga, upaya mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, ada tindakan preventif atau tindakan pencegahan sehingga agar mereka tidak melakukannya. Yang kedua, tindakan represif, yaitu tindakan untuk usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral yang dapat dikatakan dengan mengadakan hukum terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Yang ketiga, tindakan kuratif atau rehabilitas. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Baik, yang terakhir kita masuk pada solusi dengan menggunakan metode Rosipy. Metode Rosipy ini yang pertama yaitu rule atau peraturan. Peraturan dalam metode ini yaitu pada masalah sosial kenakalan remaja ini, untuk peraturannya sudah ada dan ada peraturan yang dibuat dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, juga untuk mengatur bagaimana anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukum pidana pokok dan tambahan. Kasus kenakalan remaja ini sudah dibuat peraturan. Jika seorang anak melakukan kejahatan harus diberi sanksi atau hukuman yang sesuai kejahatan apa yang dilakukannya. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Opportunity di sini menjelaskan kejahatan yang dibuat ini terjadi karena kesempatan di mana seseorang remaja melakukan kejahatan karena kesempatan di mana mereka diberi hukuman ringan sehingga mereka mengambil kesempatan untuk berbuat kejahatan lagi jika ada yang membantu meringankan hukum mereka. Yang ketiga, capacity atau kemampuan. Pada metode Rosipy ini, capacity menjelaskan bagaimana pemahaman mengenai kejahatan kurang atau terbatas. Seorang remaja melakukan kejahatan tersebut karena minimnya pengetahuan tentang akibat dari kejahatan yang dibuatnya.
Dan kebanyakan remaja yang melakukan kejahatan itu berasal dari anak-anak yang tidak sekolah atau mereka yang memang sekolah tetapi mempunyai masalah pribadi yang sudah mengganggu saraf dan otak mereka, sehingga mereka melakukan kejahatan tanpa berpikir panjang dan akibat atau sanksi apa yang akan didapatnya. Yang keempat, komunikasi. Kejahatan yang dibuat dikarenakan kurangnya informasi dari orang terdekatnya dan ketidaktahuan tentang norma dan aturan yang sudah dibuat untuk sanksi atau hukuman apa yang akan diberikan, dan juga minimnya sosialisasi. Yang kelima yaitu interest atau kepentingan. Kejahatan yang dilakukan dari kenakalan remaja ini bisa jadi karena beberapa kepentingan, misalnya kepentingan ekonomi. Seorang remaja melakukan kejahatan demi kepentingan ekonomi, yaitu seorang melakukan kejahatan kenakalan remaja ini karena penyebabnya yaitu kekurangan ekonomi dalam keluarga sehingga ia dapat berbuat jahat. Yang kedua, kepentingan sosial, yaitu remaja melakukan kejahatan ini karena ingin dipandang jago dalam lingkungan sosialnya atau lingkungan berteman. Yang keenam, proses. Proses ini merupakan remaja tersebut kurang partisipatif dalam lingkungannya dan tidak menaati segala aturan yang dibuat karena mereka dianggap remaja yang tidak dibutuhkan dalam lingkungan mereka sehingga mereka melakukan kejahatan tersebut. Yang ketujuh, ideologi. Kasus kenakalan remaja ini dilakukan karena berkaitan dengan orientasi nilai-nilai dari individu atau masyarakat. Kebiasaan dari masyarakat yang membuat mereka beranggapan bahwa remaja yang melakukan kejahatan ini merupakan orang-orang yang hebat, pemberani dan memimpin suatu komunitas atau geng. Baik, demikian video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.